pasangannya adalah kemakmuran atau kesejahteraan, prosperity. Kalau itu yang diperjuangkan, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan. So, Bapak Prabowo, do your best. Berjuanglah sekuat tenaga. Kita semua akan menyukseskan. Sebenarnya saya sudah pensiun dari politik. Saya sekarang banyak melukis, banyak membina klub bola voli. Tapi for you, saya siap turun gunung. Itu saja. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga Tuhan memberikan kekuatan, memberikan jalan pada Pak Prabowo dan kita semua yang akan menyukseskan perjuangan besar beliau. Terima kasih. Ini bukan versi apa namanya Jewish yang disebut final solution itu, tetapi satu upaya yang bisa kita pastikan akan ada perubahan banyak paradigma politik. Yang pertama pasti Pak Jokowi mungkin tidak kaget juga dia bahwa SB akhirnya pergi ke Prabowo, atau lebih lagi kaget Pak Jokowi kok Prabowo mau menerima SBY yang jelas-jelas ambil posisi berseberangan dengan Jokowi itu. Jadi poin pertama adalah orang lihat ini taktik, ini siasat, atau betul-betul rasa sakit hati yang kemudian dialihkan menjadi ke koalisi dengan Prabowo. Tapi kita tahu bahwa antara Prabowo dan Pak SBY ada semacam hate and love relation itu. Tetap ada persaingan antara dua jenderal ini, kita tahu latar belakangnya. Tapi juga ada semacam selaput yang membungkus mereka yang disebut esprit de corps itu. Bahwa mereka ini pada adalah tentara militer yang berupaya untuk tetap berpengaruh dalam politik Indonesia. Jadi dua hal yang samar-samar ini sekarang menjadi jelas. Apalagi Pak SBY pakai istilah yang dia suka sebutkan, turun gunung. Satu ya gimmick di dalam kemiliteran itu. Dan saya lihat bahasa tubuh Pak SBY betul-betul merasa lebih nyaman sebetulnya dengan Pak Prabowo. Demikian juga Pak Prabowo tuh. Yang masalah adalah partai-partai yang sebelumnya telah ada di kalangan Pak Prabowo, PAN misalnya terutama tuh, atau Golkar. Ya Golkar mungkin ya lebih mudah untuk pahami keadaan itu karena Golkar agak belakangan. Tapi PAN yang udah menyiapkan Erick Thohir itu jadi soal berikut. Dan demikian juga Golkar yang merasa bahwa kehadiran SBY itu bukan partai demokratnya, tapi profil SBY itu sangat kuat. Dan dia masih mampu untuk berpengaruh karena fungsi dia selama 10 tahun pemerintah. Dia juga tahu apa yang sebetulnya ada di dalam benak partai-partai politik ini. Sama seperti Pak Jokowi bilang, saya tahu isi kepala partai-partai Demokrat. SBY bilang, iya tapi isi hati saya Anda nggak tahu. Kira-kira begitu kan. Jadi terbuka peluang untuk memikirkan politik di dalam hal yang lebih pragmatis. Tetap aja langkah SBY adalah langkah yang pragmatis. Tetapi orang menghitung kalau begitu ada deal dengan Pak Prabowo bahwa ide perubahan itu akan dihadirkan di situ. Nah Pak Jokowi yang merasa cemas jangan sampai ide perubahan Pak SBY itu betul-betul setara dengan apa yang dia masih perjuangkan ketika masih bersama-sama dengan Anies. Nah Anies justru akan kehilangan semacam ya auranya akan hilang sedikit. Karena kalau Anies bilang perubahan, orang akan bilang iya perubahan tapi ada Caimin di situ. Sebaliknya kalau Gerindra bilang ini adalah meneruskan Pak Jokowi, orang akan bilang iya tapi ada SBY di situ kan. Jadi itulah yang kita sebut sebagai kimia baru di dalam politik Indonesia. Jadi a new kind of chemistry di dalam politik Indonesia. Tapi mau taruh di mana Gibran itu? Kalau dia taruh di tempat Prabowo itu artinya figur Gibran tetap tenggelam oleh figur SBY. Apapun itu kan dianggap ya udahlah wakil presiden tapi anak kecil itu. Dan itu bahayanya. Kalau dia taruh di Ganjar itu juga akan drop reputasi Ganjar karena dianggap bahwa itu nebeng terus pada Jokowi dong. Tapi kita mau lihat sebetulnya kematangan SBY itu memang melampaui Jokowi.
Kan orang nggak nyangka bahwa orang menghitung bahwa ya nggak mungkin lah SB ke Prabowo karena persaingan politik sebelumnya itu. Tetapi SB itu tetap dia politisi loh, selain dia bekas presiden, dia menyimpan banyak taktik sebetulnya. Jokowi saya kira terlambat membaca taktik itu. Juga terlambat mengevaluasi dukungan dia pada Pak Prabowo. Pak Prabowo juga akhirnya mulai mendua sebetulnya. Kenapa sih yang nggak diprotek habis-habisan? Kenapa misalnya sebagian relawan masih dikirim ke Ganjar? Jadi tetap Prabowo menghitung bahwa Pak Jokowi kok tidak sepenuhnya ya. Nah itu yang juga menjadi alasan semacam tacit reason, alasan tersembunyi yang nggak diucapkan Prabowo kenapa dia menerima SBY kan. Jadi intinya Prabowo menghitung kalau pada akhirnya Pak Jokowi mengirim Gibran ke Megawati, ke Ganjar, itu Prabowo harus lakukan countervailing force, kontra pikiran atau apalagi kontra strategi. Dengan mengevaluasi itu maka Prabowo menghitung sebaiknya lakukan langkah preemptif yaitu bergabung atau menerima usulan dari Demokrat untuk masuk. Tapi saya kira udah ada pembicaraan yang diam-diam di antara para jenderal yang melihat bahwa situasi Indonesia memang agak merepotkan karena cewek-cewek Presiden Jokowi yang terus-menerus nggak ada kepastian. Jadi saya mau terangkan dengan satu kalimat, cewek-cewek Presiden Jokowi berbuah kendali yang tidak bisa dia pegang lagi tuh. Kalau dia masih bisa pegang kendali, nggak mungkin Prabowo mengundang atau menerima Demokrat. Dengan kata lain, Prabowo juga punya siasat yang lain yang sangat bisa berbeda dengan Pak Jokowi. Nah begitulah politik yang sering kita katakan. Politik bukan sekedar the art of the possible, seni tentang yang mungkin, tapi seni untuk attacking the impossible. Seni untuk menghilangkan keraguan bahwa yang tidak mungkin pun bisa dilakukan. Nah ini contohnya tuh betapa politik Indonesia tumbuh di dalam ketidakpastian dan orang menonton ini sebagai ya tidak ada problem dari ketiadaan kejujuran di dalam politik yang dimulai oleh berebut 20%. Karena kalian itu berebut 20%, maka terjadilah cewek-cewek politik yang isinya adalah pragmatisme bahkan oportunistik. Demikian juga Pak Jokowi yang raja cewek-cewek itu dia dapat sendiri getahnya. Akhirnya Demokrat jadi radikal bebas yang mencari molekul baru di Gerindra. Itu memusingkan bukan kalau pengamat politik atau surveyor udah pasti ngaco, nggak bisa mengerti ini. Tapi memusingkan Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi tentu tahu bahwa ini akan terjadi, tetapi dia nggak bisa aklangi. Kalau dia masih bisa aklangi, ya tentu nggak terjadi. Dengan kata lain, kemampuan maneuvering dari SBY itu tidak bisa terbaca oleh Pak Jokowi. Demikian juga kemampuan siasat dari Pak Prabowo tidak terbaca oleh Pak Jokowi kan. Jadi bayangin nanti kalau Pak Jokowi ketemu Prabowo, dia mau bilang apa tuh? Kok ini katanya Indonesia maju, kok ada anasir radikal bebas yang namanya Demokrat. Dan kita hubungkan lagi dengan cara SBY. Kan SBY pernah mengajukan semacam tes, kami masih banyak cara untuk move on. Dan itu bayangkan, ini partai yang tadinya udah mau diambil alih Jokowi melalui Muldoko, akhirnya tumbuh sebagai partai yang jadi faktor. Karena kalau nggak ada SBY, mungkin Demokrat ya biasa aja. Tapi begitu ada SBY dan SBY bertemu dengan Prabowo, dua-duanya adalah jenderal, dua-duanya punya pengalaman politik panjang selama Orde Baru dan selama reformasi, maka game changer atau perubahan peta permainan akan terjadi. Kita mulai lihat bahwa satu-satunya cara adalah ya udah kita usulkan di Pak Jokowi udahlah habis-habisan aja pergi ke Ganjar, itu lebih aman sebetulnya. Karena Anda sebetulnya Pak Jokowi kalau masih mendukung Prabowo itu akan jadi dasarnya mending kita usulkan Pak Jokowi sempurnakan aja cewek-cewekmu itu, pergi aja dukung Ganjar supaya Ganjar juga lega, karena Ganjar juga seolah terlantar kan, mau diterima apa nggak terima itu. Jadi itu intinya sehingga orang lihat oke, kubu Ganjar itu adalah kubu Jokowi, kubu Prabowo itu ya kubu SBY dan Prabowo, gampang aja kan. Jokowi mengerti bahwa jangan-jangan ada pembicaraan diam-diam antara Gerindra dan Demokrat. Tetapi sebetulnya Demokrat udah bocorin dari awal, pilihan kita cuma ke Prabowo atau ke Megawati. Kan itu dasarnya tuh. Jadi Jokowi sebetulnya udah tahu nih ini mau kemana tuh. Kita tuh berharap pada Pak SBY pergi pada PDIP itu agak susah. Karena ya banyak kader kader Demokrat yang di pemilu sebelumnya pro Prabowo. Jadi bagi mereka udah ada historisnya tuh bahwa pada pemilu sebelumnya Demokrat walaupun secara personal ada semacam persaingan dengan Pak Prabowo, tapi banyak kader Demokrat
yang menganggap lebih layak bagi Pak Prabowo. Ini juga pilihan pragmatis. Jadi semua ini terjadi karena satu faktor, yaitu Anies Baswedan terlambat untuk datang. Dan ya sebetulnya beberapa waktu lalu kan kita masih coba, Anies sudah datang aja ke SBY dan akui aja sebetulnya bahwa memang ada tekanan dari Pak Surya Paloh, dan mungkin nggak enak menyebutkan itu, tapi bisa diucapkan diam-diam kan, supaya Pak SBY mengerti bahwa Anda sebetulnya dibuat tekanan. Dan kalau itu nggak diucapkan, orang menganggap ya Anies berbohong dong. Dan para pembela Anies juga menganggap bahwa kenapa sih Pak SBY nggak mau terima aja faktor. Kalau bagi SBY, Anies itulah anak asuh dia, nggak mungkin tuh. Jadi terlalu jauh Pak SBY untuk menerima keterangan dari Anies atau keterangan dari pembela Anies bahwa ini adalah kepentingan pragmatis. Karena tetap Anies dianggap sangat junior di depan SBY. Jadi ya itu ya, tapi udah terjadi. Buburnya udah tertuang kecap. Lupa selalu, bukan kita yang lupa, kita selalu ingat. Kan ada faktor internasional, di mana kekuatan interplay kekuatan di Asia Pasifik, Indo-Pasifik antara China dan Amerika memantau Indonesia. Kira-kira yang bisa bikin negeri ini stabil siapa? Begitu ya. Dan bagi dunia Barat, Indonesia yang tidak stabil itu bisa memberantakkan politik energi dunia, karena tetap Indonesia dianggap sumber dari energi terbarukan. Seluruh mineral yang bagus ada di negeri ini. Jadi kita mesti lihat juga sinyal internasional itu ke Ganjar atau ke Prabowo. Dan kira-kira itu juga yang dibaca oleh SBY itu. Nggak mungkin faktor-faktor ini tidak dihitung oleh Pak SBY sebagai global player di dalam politik demokrasi itu. Jadi kita mau coba memetakan ini sebagai ya satu solusi yang akhirnya ditemukan, dan nggak mungkin lagi ini berubah tuh, walaupun orang anggap ya politik masih berubah, iya. Tetapi bagi SBY kalau misalnya dia bubar lagi, itu artinya kepentingan Jokowi itu mau dimaksimalkan ke Prabowo, dan itu nggak bakal terjadi lagi tuh. Bagi Prabowo ya udah, ini udah selesai, dan itu yang saya sebut tadi esprit de corps antara Prabowo dan SBY itu nggak bisa dibatalkan seperti esprit de corps antara Anies dan AHY yang masih bisa dibatalkan demi yang disebut kalkulasi kuantitatif, karena Caimin membawa gerbong yang kuantitatif. Dan kelihatannya Prabowo mempelajari bahwa setelah Caimin pergi dari Gerindra, kuantitatif Caimin juga nggak naik-naik, bahkan NU terpecah-pecah itu untuk menghalangi Caimin membawa gerbong NU. Jadi itu juga dihitung dengan cermat oleh Gerindra, dan Gerindra menganggap ya mending dengan SBY karena ada semacam kompilasi baru di kalangan TNI, dan melihat bahwa memang Indonesia perlu stabilitas. Apalagi soal-soal belakangan, soal konflik agraria segala macam, ya mungkin mereka hitung kalau nggak ada pemimpin yang kuat yang datang dari tradisi komando yang bagus, itu susah. Walaupun kita tahu bahwa di dalam demokrasi sistem komando tidak dimungkinkan, tetapi orang tetap gandrung pada kepemimpinan militer. Kan kalau kita survei, orang merasa ini sipil gagal, mending militer. Dan figur AHY, Yunto, SBY, atau SBY, Yunto, AHY, dan Prabowo, itu bagaimanapun psikologi publik melihat kok ada kepemimpinan yang lebih bisa dipercaya ya. Dan Anies akan dipromosikan lagi sebagai pemimpin sipil yang juga siksa karena tidak teguh pada perjanjian awal dengan AHY. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.